Hey, yut Semagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat beraktivitas ya Nakama. Jadi tidak terasa tinggal 3 minggu lagi manga One Piece chapter 1054 akan diterbitkan. Booklet Road to Laugh Tale volume kedua akhirnya baru saja dibocorkan untuk minggu ini. Banyak sekali hal yang sangat menarik yang ada pada isi dari booklet volume kedua ini. Salah satunya adalah kita melihat beberapa desain karakter dari bajak laut binatang buas yang sangat jauh berbeda dari apa yang sekarang kita ketahui. Bukan cuma itu saja, ada juga rahasia mengenai beberapa pedang yang ada di dunia One Piece, terutama yang berhubungan dengan pedang Kitetsu. Nah, jadi dalam video Tamagon kali ini, Tamagon akan menjabarkan poin demi poin yang ada pada buku perdana volume kedua Road to Laugh Tale ini. Namun sebelum itu, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah Nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Bagi kalian mungkin belum banyak yang tahu mengenai buku Road to Laugh Tale ini. Sederhananya, Road to Laugh Tale adalah proyek yang cukup ambisius yang akan membuat para penggemar sibuk selama 1 bulan hiatus yang dibutuhkan Oda untuk mempersiapkan saga terakhir dalam ceritanya. Nah, booklet ini dapat memberikan ide kepada penggemar tentang rencana awal Oda untuk cerita tersebut. Oke, pertama-tama kita akan mulai membahas apa yang ada pada isi dari booklet ini, dimulai dari sampul depannya terlebih dahulu. Di dalam sampul cover buku ini berisikan 2 karakter yang sangat penting di dunia One Piece yang memang setiap kemunculan dari mereka banyak sekali mengungkap kebenaran soal kejadian di masa lalu menyangkut hal yang berbau dengan One Piece. 2 sosok ini adalah Akagami no Sense dan juga Marshall the Teach. Ada hal yang sepertinya Oda Sensei ingin sampaikan kepada kita bagaimana mereka berdua terlihat ada di sampul cover ini. Kemungkinan besar Oda ingin mengingatkan kita bahwa konfrontasi Shanks dan Blackbeard akan terjadi lebih cepat dari yang kita kira. Entah itu nanti mungkin bisa jadi ada sedikit cuplikan bentrok di One Piece Film Red dengan kedua orang ini. Bekas luka dari Shanks oleh Blackbeard menjadi satu poin penting mengapa Akagami no Shanks harus membalaskan dendamnya terhadap si ompong yang satu ini, dan itu akan menjadi perang yang sangat amat kita nantikan semua. Lanjut ke halaman berikutnya memperlihatkan bagaimana daftar isi dari booklet ini. Berisikan 12 halaman, di antaranya ada beberapa poin penting dan juga menarik terkait langsung ke dalam cerita manga One Piece. Halaman pertama dari booklet ini memperlihatkan bagaimana adanya gambaran dari 2 orang Yonko yang berhasil dijatuhkan oleh generasi terburuk di Onigashima. Tulisan besar yang ada di sana memberi arti 2 orang Yonko berhasil untuk dijatuhkan. Generasi baru telah meruntuhkan tahta dari orang-orang lama. Mereka lantas akan bersaing untuk mengontrol dunia ini. Ini menarik karena halaman ini menyiratkan bahwa sekarang seluruh dunia di luar Wano Kuni akan memandang Luffy, Law dan juga Kid sebagai ancaman terbesar dan paling mengerikan di dunia untuk saat ini. Orang-orang ini sudah menjadi buronan paling utama yang diincar oleh pihak pemerintahan dunia. Di sini disebutkan juga bahwa para mantan Shichibukai, generasi terburuk, pihak Marine dan juga revolusioner, kesemua ini sekarang terjebak dalam pusaran badai liar yang akan membawa mereka menuju perang terbesar yang pernah ada dalam sejarah dunia One Piece. Eits, sebentar dulu, apa kalian familiar dengan kata badai liar ataupun Wildstorm ini? Yeps, Trafalgar de Waterloo pernah mengatakan itu pada saat dia berhadapan dengan Doflamingo di Dressrosa. Dia mengatakan bahwa orang-orang di akan selalu berada di dalam pusaran badai liar. Yep, jadi dengan kata lain, orang-orang di inilah yang akan berpotensi untuk menyebabkan badai liar ini terjadi. Monkey D. Luffy, Monkey D. Dragon, Monkey D. Garp, Trafalgar de Waterloo, dan Marshall D. Teach adalah beberapa aktor yang akan menggetarkan dunia ini. Nah, ada fakta yang sangat menarik. Mengingat Kid adalah salah satu yang juga menyebabkan badai liar ini terjadi dengan membantu Law menjatuhkan Big Mom. Tidak akan mengejutkan jika Iotas Kapten Kid ternyata memang adalah orang D di kemudian hari. Dia bisa jadi juga ada inisial D pada tengah namanya. Mengejutkannya lagi, Tamagon punya teori menarik tentang buah Hancock juga bisa jadi orang dengan keturunan margadis sama seperti Luffy. Tamagon sudah sedikit membuatkan skripnya dan akan diedit sedemikian rupa sehingga teori ini akan menjadi sangat amat menarik nantinya. Kesemuanya ini tentunya sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh Oda Sensei bahwa dia sebentar lagi akan membuat final saga yang akan menjadikan perang ini benar-benar sedikit lagi akan memuncak. Menariknya di catatan tersebut juga dituliskan bahwa anggota Kaido yang tertangkap akan segera bergabung dengan bajak laut Kid dan juga Law. Namun belum secara spesifik anggota mana saja yang dimaksud. Apakah beberapa anggota Smell yang tertangkap atau bisa jadi beberapa anggota dari Flying Six yang akan terbagi ke beberapa kru dari mereka.
Kita kembali ke halaman selanjutnya yang menampilkan bagaimana gambaran Gorosei yang akan melakukan pergerakan besar-besaran setelah dua orang Yonko ikut kalah di Onigashima. Dan tentunya mereka sedari dulu ingin melakukan grid cleansing atau melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang berpotensi untuk membuat kekacauan besar di dunia. Apa kalian masih ingat dengan cover request dari seseorang di chapter 610? Yep, di sana terdapat gambaran Nefertari Vivi sedang membersihkan sebuah ruangan. Tamagon rasa ada makna yang mendalam di balik cover request yang satu ini. Jika kalian teliti, kalian akan melihat tulisan cleanse yang berarti bersihkan yang berada di sebuah botol di samping ember. Ini menandakan bahwa korban pertama dari pembersihan besar yang akan dilakukan oleh Gorosei akan menargetkan Nefertari Vivi. Tidak hanya dia, negaranya pun, yaitu Alabasta, juga akan menjadi korban selanjutnya. Perhatikan bahwa di depan tanda petik tahta kosong hanya terdapat 18 pedang, meskipun ada 20 raja yang berkumpul untuk membentuk pemerintahan dunia. Menurut Doflamingo, keluarga Nefertari Vivi dan juga keluarga Don Quixote memutuskan untuk tidak pergi ke Mario Joa. Kembali ke cover request yang tadi. Nah, berikut ini terlihat Nefertari Vivi seperti melakukan pembersihan di bawah patung naga. Patung naga, tampaknya ini juga sedikit familiar untuk kita. Benar sekali, Fishman Island akan menjadi target dari Gorosei ini selanjutnya. Bagaimana jika semua petunjuk ini mengarah pada Gorosei dan juga Aim sama? Bisa jadi terkunci pada garis keturunan Nefertari, Alabasta, Pulau Manusia Ikan, dan juga Wano Kuni. Yep, kemungkinan mereka semua berasal dari salah satu tempat ini. Informasi menarik lainnya yakni mengatakan bahwa seperti yang kita ketahui, Sabo itu masih belum tahu kebenaran kabar darinya, apakah dia mati ataukah selamat dari insiden di Reverie. Mungkin Sabo dan anggota revolusioner yang lainnya bersamanya mati atau mereka melarikan diri. Keadaan mereka masih belum jelas nasibnya, namun disinyalir lahirnya perang selanjutnya kemungkinan akan masuk kepada alur dari Sabo dan kawan-kawannya ini. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Menariknya, ada hal yang unik dari Kurohige di sini. Di sini terdapat beberapa komandan resmi dari bajak lautnya yang sudah terkonfirmasi. Di sana ada julukan tanda petik peminum berat dari Fashkoshut. Apakah julukan ini mengindikasikan bahwa fisik yang dimiliki oleh monster ini sama halnya dengan perawakan Kaido waktu dia sedang mabuk? Kita tahu semua orang ini dipungut oleh Kurohige di tahanan level 6 yang rumornya orang yang ditahan di sana bukan lagi manusia, melainkan monster yang harus dilenyapkan keberadaannya di dunia untuk saat ini. Bisa jadi bahwa julukannya akan merujuk kepada fisiknya yang superior dan sedikit tidaknya setara dengan fisik Kaido yang sedang mabuk. Ada juga yang unik di mana Katarina Devon yang julukan awalnya berbeda dengan yang ada di booklet ini. Di sini ditulis julukannya adalah pemburu gadis atau Maiden Hunter. Padahal sebelumnya kita mengetahui bahwa julukan dari wanita iblis ini adalah pemburu bulan sabit atau Chrysan Moon Hunter. Tapi pada catatan ini ada satu hal yang menarik dari monster-monster kru bajak laut Kurohige ini. Mereka semua memiliki julukan yang terdengar sangat jahat. Jadi dengan informasi ini, kru Titanic Captain of Blackbeard yang ke-10 pasti memiliki kejahatan seperti yang lainnya. Tamago juga sempat berteori mengenai siapa yang akan menjadi komandan baru berikutnya dari Kurohige. Jika kalian belum sempat untuk menonton teori ini, silakan mampir ke deskripsi, oke? Sekarang lihat baik-baik makna dari tulisan ini. Ini menyiratkan bahwa Blackbeard telah memanipulasi setiap pertempuran bajak laut besar yang terjadi di dunia untuk mencapai sesuatu. Bagaimana jika dia berada di balik perang takhta, perseteruan Yonko, dan bentrokan supernova? Dia membuat skenario sedetail mungkin dan mengontrol hal lain ini semua demi suatu tujuan yang dirahasiakan. Itu terdengar memang sangat simpel. Bagaimana cara dari Kurohige ini melakukannya? Karena dia punya anggota dengan kemampuan yang licik. Dia telah menggunakan Laffy dengan hipnotisnya, Sirius Sang Hujan dengan tembus pandangnya, dan Katarina Devon dengan kemampuan anehnya untuk mengkopi seseorang. Yup, inilah alat yang digunakan untuk memanipulasi setiap pertempuran bajak laut besar yang terjadi di dunia untuk saat ini. Satu hal yang menjadi rencana besarnya adalah berencana untuk menghancurkan rival utamanya, yaitu Luffy dalam memperebutkan gelar Raja Bajak Laut. Ingatkah kalian waktu Blackbeard memberitahu Ace di chapter 440? Dia mengatakan, aku akan menjadi Raja Bajak Laut. Jadi, jika dia adalah saingan Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut, dia tentunya membutuhkan 4 Road Poneglyph juga, bukan? Jadi siapa bilang dia tidak membuat jebakan untuk topi jerami nantinya? Yup, akan ada cara licik lainnya yang dimana dia bisa saja merebut Road Poneglyph yang sudah dapat mati-matian oleh Luffy. Halaman selanjutnya menunjukkan klasifikasi pedang yang ada di dunia One Piece. Ada juga bagian dari booklet ini menyebut bahwa apakah pedang hitam ini memang hanya diselimuti oleh haki saja.
Menurut Tamagon, tidak sembarang pedang bisa berganti warna menjadi hitam pekat permanen. Pedang hitam lahir dari pertempuran dengan penggunanya hingga ribuan kali, hingga pedang ini langsung menjadi hitam berkali-kali di pertarungan. Seperti halnya pedang dari Susui yang notabene milik Ryuma setelah melakukan pertarungan ribuan kali menjaga negeri Wano. Dalam hal ini digambarkan juga bagaimana adanya pedang Kitetsu yang secara turun-temurun dibuat oleh pengrajinnya. Kitetsu generasi pertama masih belum diketahui siapa pemiliknya, dan kemungkinan orang itu adalah salah satu dari anggota Gorosei yang botak. Pedang Kitetsu pertama ini sudah lahir jauh berpuluh-puluh tahun lamanya dan kemungkinan ia ada pada masa abad kekosongan terdahulu. Menarik untuk menyimak bahwa pedang Kitetsu ini kesemuanya berasal dari Wano Kuni. Pedang ini ditempa di tempat ini turun-temurun. Nah, jadi di manakah Gorosei botak ini mendapatkan pedang legenda Kitetsu yang pertama ini? Ataukah jangan-jangan dia adalah pembuat pedang Kitetsu generasi pertama dan sekarang yang memang berada di tangannya? Plot twist yang menarik, dia berasal asli dari Wano Kuni. Kemudian pedang Kitetsu generasi kedua kita mengetahui dibuat oleh pengrajin pedang bernama Tenguyama Hitetsu yang sekarang terungkap kebenarannya bahwa dia adalah Kozuki Sukiyaki. Pedang ini bernama Nidai Kitetsu. Pedang ini terlihat sempat digunakan oleh Luffy di awal-awal cerita Wano Kuni berjalan. Terakhir, pedang Kitetsu generasi ketiga dipakai sampai sekarang oleh Roronoa Zoro. Pedang ini bernama Sandai Kitetsu. Dia membelinya di sebuah toko dan tentunya masih belum jelas bagaimana pedang ini bisa berada di sana. Namun setelah cerita Wano Kuni ini berjalan, Tenguyama Hitetsu mengklaim bahwa dirinya lah yang membuat pedang Kitetsu generasi ketiga ini. Disebutkan juga ada pedang-pedang yang masih belum mendapatkan klasifikasi di kelas manakah dia berada, seperti pedang Griffon milik Shanks, Oto dan Kogarashi milik Shiki, Mole milik Katakuri, dan terakhir pedang yang dipakai oleh Silver Rayleigh dan juga Admiral Fujitora. Yep, kita sampai di bagian terakhir. Inilah beberapa sketsa desain bajak laut binatang buas sebelum desain mereka terpublikasi di mana yang kita dapatkan untuk saat ini. Ada beberapa hal yang nampaknya memang punya desain yang berbeda dari penampilan para karakter ini sekarang. Seperti hibrida dari Kaido yang dimana tampilannya dia mempunyai leher yang panjang. Ada juga sosok dari King yang berwujud manusia dengan rambut yang terurai panjang lurus. Begitupun juga dengan beberapa anggota bajak laut binatang buas lainnya seperti gambar berikut ini. Yep, jadi sekian saja pembahasan Tamagon ya mengenai isi lengkap dari Bucklet Road to Laugh-Tale volume kedua. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Video selanjutnya kita akan kembali berteori liar mengenai beberapa hal yang masih menjadi misteri di dunia One Piece. Oke, sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.